Hai friends, are you ready? 3, 2, 1. Welcome to back my YouTube channel. Anak adalah pribadi yang unik, memiliki kemampuan yang berbeda, karakter, minat, gaya belajar, juga kebutuhan yang berbeda. Dengan adanya kurikulum merdeka yang menekankan pentingnya pembelajaran yang berfokus pada peserta didik, itu merupakan langkah nyata dalam memberikan kesempatan juga kebebasan fasilitas kepada anak untuk mengeluarkan kreativitas dan kemampuannya tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kurikulum merdeka, dalam proses pembelajaran, anak mendapatkan pembelajaran bermakna, aktivitas yang lebih menyenangkan saat proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan supaya anak bisa mendalami minat anak masing-masing yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam mewujudkan merdeka belajar ini adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi dalam materi belajar disesuaikan dengan kemampuan, minat, bakat, kebutuhan, dan gaya belajar anak. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid dapat mempunyai pengalaman bermakna yang berguna dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya berbagi implementasi kurikulum merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya, Ulia Yunisa Smita, dari TK 1 Atap. Pada topik pembelajaran lingkunganku, tema yang kami ambil adalah pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek dalam daur ulang sampah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menanamkan agar anak dapat mengelola sampah, menjaga lingkungan agar bersih. Dalam perjalanan saya menuju sekolah TK 1 Atap, terlihat banyak sekali sampah berserakan di pinggir jalan. Banyak orang yang masih belum sadar tentang cara mengelola sampah, sehingga sepanjang jalan menuju ke sekolah TK 1 Atap masih banyak sampah. Pada asesmen awal yang saya lakukan didapatkan hasil bahwa sebagian anak masih belum tahu cara tentang mengelola sampah, membuang sampah sembarangan, cara mendaur ulang sampah, dan juga belum tahu apa dampak dari membuang sampah sembarangan. Berdasarkan hal tersebut, guru melakukan pemetaan belajar dengan cara mengetahui kesiapan belajar anak, minat belajar anak, dan profil belajar siswa. Anak menonton video tentang mengelola sampah yang terdiri dari 3R, reduce yaitu pembatasan, reuse adalah menggunakan kembali, recycle adalah daur ulang. Dari ketiga video tersebut, kategori yang dapat diambil dalam mengelola sampah yaitu adalah recycle atau daur ulang sampah. Selanjutnya saya menanyakan kepada anak sampah apa saja yang bisa didaur ulang. Setelah itu, saya mengajak anak untuk mencari sampah yang ada di luar yang bisa digunakan untuk daur ulang. Saat pembelajaran yang dilakukan di luar kelas yaitu mencari sampah, anak terlihat sangat senang sekali saat mereka menemukan sebuah sampah yang ada di depan matanya atau mencarinya di mana-mana di sekitar sekolah. Anak sangat terlihat senang sekali. Ia berlari ke sana kemari dan merasa bahagia karena mendapatkan sampah. Saat mendapatkan sampah yang beragam-ragam, anak sangat senang sekali. Sampah-sampah yang didapatkan anak ada botol, ada pipet bekas, ada wadah makanan, wadah rinso, ada wadah kaleng, juga cangkir aqua bekas, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi sampah yang dikumpulkan tidak semuanya diambil. Contohnya seperti kaleng bekas karena bisa melukai anak kalau sudah berkarat. Nah, masuki situ, dari situ. Nah, dapat botol. Wow, dapat botol besar, taruh lagi situ. Sampahnya kita bersih dulu supaya dia bersih. Baru kita buat kreasi. Pada saat anak mencuci sampah yang sudah didapatkan, anak terlihat sangat bersemangat sekali untuk mencucinya dan mereka bergantian.
Setelah anak mencuci sampah, lalu anak-anak menjemur sampah yang sudah dicuci pada sinar matahari agar air-air yang ada di botol ataupun di pipet juga dibungkus daya. Guru melakukan pertanyaan terbuka dalam mengasesmen pengetahuan anak tentang daur ulang sampah. Kegiatan apa yang mereka ingin lakukan dalam kegiatan daur ulang sampah? Dari hasil asesmen, berdasarkan minat anak dalam daur ulang sampah, diketahui ada 4 anak yang memilih mendaur ulang dengan cara menempel. 1 anak dengan cara mendaur ulang dengan membuat topi, dan 2 anak membuat tempat pensil. Untuk itu, pembelajaran yang disepakati dalam daur ulang adalah membuat tempat pensil dan kegiatan menempel. Karena hal tersebut, guru memutuskan untuk menggunakan metode project dalam daur ulang sampah. Sebagai guru, tentunya saya berinisiatif untuk menciptakan kegiatan yang menyenangkan dalam mengelola sampah yang sesuai dengan akomodasi kebutuhan, minat, kesiapan, dan gaya belajar anak. Guru mengenali masalah yang terjadi, sehingga guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis metode project. Tujuan dari pembelajaran ini, anak dapat mengelola sampah dengan kegiatan yang menyenangkan, pengalaman langsung. Dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat 3 fokus. Yang pertama, berdiferensiasi materi. Yang kedua, berdiferensiasi proses. Yang ketiga, berdiferensiasi produk. Itu berdiferensiasi materi atau konten. Pada diferensiasi materi atau konten ini, guru mengarahkan untuk mengamati profil gaya belajar siswa, yaitu ada 3 kategori. Yang pertama, gaya belajar visual dengan cara melihat gambar. Yang kedua adalah audio, mendengarkan langsung penjelasan dari guru dan melihat bahan langsung. Yang ketiga adalah audiovisual. Guru mengarahkan anak untuk menonton video yang berkaitan dengan daur ulang sampah, juga dengan gaya belajar kinestetik menghasilkan produk. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses berkarya menggunakan metode project ini, guru menyediakan beragam bahan media yang digunakan dalam daur ulang. Daur ulang ini juga beragam yang digunakan. Yang pertama, membuat tempat pensil. Yang kedua adalah menempel. Selain itu juga guru menata lingkungan belajar sehingga membuat anak penasaran tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Siswa membuat daur ulang sampah dengan 2 kegiatan, yaitu membuat tempat pensil, kedua menempel. Dan bahan yang digunakan dalam kegiatan membuat kotak pensil juga menempel berbeda-beda. Ada yang menggunakan pipet, stik es krim, dan kertas bekas, botol aqua bekas, sehingga produk yang dihasilkan mereka juga berbeda-beda setiap individu, sesuai dengan kreativitas anak masing-masing. Produk yang dihasilkan oleh anak itu dapat dilihat berbeda-beda, walaupun kegiatannya sama. Ada salah satunya adalah yang membuat rumah. Ada yang ditempel menggunakan rinso daya, ada yang menggunakan stik es krim, ada yang menggunakan pipet, dan ada juga yang dicampur menggunakan bekas kantong plastik, pipet, dan stik es krim. Juga terlihat dalam pembuatan tempat pensil. Ada anak yang menggunakan stik es krim mengubahnya menjadi ikan dan menempel juga dengan menggunakan kertas origami. Itulah kenapa anak sangat luas imajinasinya, sehingga perlu distimulasi dan dikembangkan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam mendaur ulang sampah, siswa dapat mempunyai ingatan yang kuat, pengalaman baru, kemampuan keterampilan dalam berkarya, mengolah sampah dengan baik, juga terbiasa menjaga lingkungan agar tetap bersih. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan